Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Amri dengan NIM 67011843030 dari jurusan D3 Sistem Informasi. Dosen pembimbing satu saya yaitu Bapak Muhammad Sanjaya, STMT OCA. Dosen pembimbing dua saya yaitu ada Pak Teddy Gunawan, STMkom. Judul proyek akhir saya yaitu aplikasi kelola informasi lowongan pekerjaan freelance berbasis web modul perusahaan. Latar belakangnya, di saat pandemi COVID-19, banyak pihak yang merasakan dampaknya. Para pencari kerja tidak bisa mendatangi suatu perusahaan secara langsung untuk melamar, karena ditetapkannya aturan tidak boleh berkerumun atau physical distancing, sehingga perusahaan yang membutuhkan freelance yang bisa dipekerjakan secara profesional untuk menggantikan karyawan yang diberhentikan, dan juga perusahaan merasa kebingungan di mana platform untuk mendapatkan para pekerja freelance. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memfasilitasi perusahaan dalam memvalidasi persyaratan dan kelengkapan. Yang kedua, bagaimana cara memfasilitasi perusahaan untuk membagikan lowongan kerja freelance ke media sosial. Yang ketiga, bagaimana cara memfasilitasi perusahaan agar mudah melakukan tracking terhadap status penerimaan pekerja. Yang keempat, bagaimana cara memfasilitasi perusahaan dalam memilih pelamar kerja freelance secara manual. Yang kelima ada bagaimana cara memfasilitasi admin dalam pengecekan profil perusahaan secara berkala. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu membuat aplikasi yang memfasilitasi perusahaan untuk melakukan validasi persyaratan dan kelengkapan. Yang kedua, membuat aplikasi yang bisa digunakan perusahaan untuk membagikan lowongan kerja freelance ke media sosial. Yang ketiga, ada membuat aplikasi yang memudahkan perusahaan melakukan tracking terhadap status penerimaan pekerja. Yang keempat, ada membuat aplikasi yang memfasilitasi perusahaan dalam memilih pelamar kerja freelance secara manual. Yang kelima, ada membuat aplikasi yang memfasilitasi admin dalam melakukan pengecekan terhadap profil perusahaan secara berkala. Batasan masalahnya, yang pertama yaitu aplikasi hanya menginformasikan lowongan pekerjaan khusus freelance. Yang kedua, aplikasi ini tidak menggunakan payment dalam mendaftar dan pembuatan informasi lowongan pekerjaan. Yang ketiga, ada aplikasi ini hanya digunakan sampai menginformasikan hasil lamaran diterima atau ditolak. Yang keempat, aplikasi ini tidak membahas tentang kesahan dokumen atau tidak melakukan validasi dokumen secara otomatis. Yang kelima, penginputan berkas dengan ukuran yang besar tidak bisa dilakukan dengan aplikasi ini. Dan yang terakhir ada dan hal-hal lain yang terkait dengan pembahasan tetapi tidak menjadi fokus pembahasan dalam proyek akhir. Selanjutnya ada contoh proses bisnis yang berjalan saat ini, yaitu proses bisnis ini penerimaan pelamar, yang dimana ketika perusahaan membuka website, ketika perusahaan membuka akun, mempunyai akun, dia langsung menuju halaman login. Ketika dia tidak mempunyai akun, maka langsung menuju halaman registrasi. Setelah dia selesai melakukan registrasi, dia masuk ke halaman login, lalu login kembali. Selanjutnya ada memeriksa CV. Setelah itu memilih kandidat yang diterima. Setelah itu mencatat kandidat yang memenuhi kualifikasi. Setelah itu mengirimkan undangan kepada kandidat yang diterima. Setelah itu selesai. Selanjutnya ada proses bisnis berjalan buat lowongan, yaitu pertama, perusahaan membuka website. Ketika dia mempunyai akun, dia login. Ketika dia tidak mempunyai akun, dia registrasi. Dua-duanya langsung mengarah ke dashboard perusahaan. Setelah itu mengklik tombol iklan lowongan. Setelah itu mengklik tombol buat iklan lowongan, memasukkan data lowongan, menyesuaikan data, mengklik tombol tayangkan, lalu selesai.
Selanjutnya ada proses bisnis usulan, yang dimana ini juga buat lowongan, yaitu perusahaan membuka website. Ketika dia mempunyai akun, dia akan melakukan login. Ketika tidak mempunyai akun, dia akan melakukan registrasi. Setelah registrasi, dia melakukan login kembali, lalu memilih menu buat lowongan. Setelah itu memasukkan data-data lowongan, lalu menekan tombol buat lowongan. Setelah menekan tombol buat lowongan, lalu si freelance akan melihat lowongan tersebut, lalu selesai. Selanjutnya ada proses bisnis usulan. Ini ada penerimaan pelamar. Pertama, dia membuka website, memasukkan email dan password untuk login, menekan tombol login, lalu melakukan validasi. Kalau email dan passwordnya salah, dia akan kembali memasukkan email dan password. Kalau benar, dia mengklik penerimaan pelamar, memilih lowongan, mengklik list pelamar. Nanti akan ada dua kemungkinan, dia bisa melihat CV pelamar lalu menentukan diterima atau ditolak. Ketika dia mencet diterima, dia akan langsung si freelance akan langsung mendapatkan informasi kalau dia diterima, begitu juga dengan dia ditolak. Setelah itu si freelance melihat aktor freelance melihat informasi lalu selesai. Selanjutnya ada use case diagram. Yang di dalam kotak biru ini merupakan use case diagram modul perusahaan, yaitu saya sendiri. Di dalamnya ada mengirim tawaran kerja, cari freelance, membuat lowongan, edit lowongan, melihat data freelance, hapus lowongan, tambah lowongan, lihat data pelamar, menerima pelamar, menolak pelamar, melihat profil, memasukkan PIN, tambah profil, edit profil, login, dan registrasi. Setelah itu ada IRD, yang dimana IRD ini relasi antara tabel-tabelnya. Ada tabel perusahaan, CV, jenis pekerjaan dan lain-lain, pendidikan, kategori, chat, dan lain-lain. Selanjutnya ada skema relasi. Di sini ada tabel CV, ada tabel agama, tabel user, permintaan lowongan, perusahaan, lowongan, tracking, calon pegawai, portofolio, user role, dan lain-lain. Selanjutnya, demo aplikasi. Pada saat ini merupakan tampilan utama loginnya, memasukkan email, lalu password. Nanti langsung muncul ke dashboard perusahaan dan menampilkan nama perusahaan tersebut. Untuk dashboardnya sendiri, di sini ada lowongan pekerjaan yang telah dia buat. Untuk pertama-tama kita mungkin akan membuat lowongan terlebih dahulu dengan judul maksimal pegawainya, misalnya diinputkan 1, terus deskripsi pekerjaannya, membangun aplikasi menggunakan bahasa pemrograman. Persyaratannya itu seperti bekerja keras, teliti, dan lain-lain. Selanjutnya ada gaji minimalnya, misalnya gaji minimalnya yaitu 10.000, 100.000, 1 juta. Yang kedua, selanjutnya ada gaji maksimal 20 juta. Selanjutnya ada batas tanggal, misalnya tanggalnya sampai besok. Terus ada keahlian juga, kita pilih beberapa dan bisa dikosongkan. Jenis pekerjaannya itu ada banyak, misalnya web developer, minimal pendidikan D3, minimal pengalaman pekerja, internship, terus provinsi Nusa Tenggara Barat, misalnya provinsinya Bali, kotanya Kota Kupang buat lowongan.
Nanti langsung akan muncul di dashboard perusahaan, dashboard awalnya. Ketika kita mengklik lowongan pekerjaan yang ada di atas, nanti akan langsung rincian lowongannya akan langsung muncul di bawah sini. Di bawah sini juga ada tombol edit lowongan sama tombol hapus. Tombol edit lowongan seperti biasa bisa merubah data-data lowongan tersebut, misalnya diubah jadi bahasa PHP. Langsung mengklik simpan dan muncul data lowongan berhasil diperbaharui. Dan judul pun berhasil diubah. Selanjutnya ada tombol hapus, nanti akan langsung menghapus lowongan pekerjaan yang mau dihapus. Selanjutnya di sini ada chat dengan pelamar. Chat dengan pelamar ini berfungsi sebagai ketika perusahaan mempunyai pertanyaan tentang sesuatu atau mau menjawab pertanyaan dari freelance-nya bisa langsung dijawab di sini. Misalnya Muhammad Aulia Amri, dia mengetikkan Assalamualaikum. Misalnya saya mau mengechat Muhammad Aulia Amri itu Bismillah. Kita kirim. Nah, nanti akan langsung masuk ke freelance Muhammad Aulia Amri yang mencari lowongan pekerjaan. Di sini juga ada buat chat baru. Untuk chat baru ini dia menampilkan freelance yang melamar di lowongan yang dibuat saja. Selanjutnya ada profil akun. Ketika dia mau mengedit profil akunnya sendiri atau melihat profil akunnya, dia harus menginputkan PIN yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya ketika nomor PIN-nya benar, maka akan langsung ke halaman edit lowongan. Misalnya dia mau merubah nama perusahaannya menjadi Bakoye Corp. Email perusahaannya bisa diubah, nomor telepon juga, deskripsi perusahaan. Di bawah sini ada upload akta perusahaan yang dimana nanti data-data seperti ini akan divalidasi oleh admin apakah yang diinputkan si perusahaan ini benar adanya atau tidak. Selanjutnya ada tombol simpan. Untuk tombol edit sendiri ketika dia ingin mengubah PIN dia harus memasukkan password lalu memasukkan PIN-nya yang baru. Ketika klik simpan akan muncul profil perusahaan, PIN berhasil diubah. Ketika kita mengklik simpan, profil perusahaan berhasil diubah. Dan ada tulisan di sini profil perusahaan belum divalidasi. Nantinya ketika si admin memvalidasi profil perusahaan ini bahwa data-datanya benar adanya, nanti akan tervalidasi. Selanjutnya ada penerimaan pelamar, memilih lowongan yang ingin diterima pelamarnya, terus mengklik tombol list pelamar, lalu di sini bisa memilih pelamar yang telah melamar di lowongan pekerjaan ini ada Muhammad Aulia Amri dan bisa memencet tombol diterima, ditolak, atau melihat CV atau dikirim pesan. Ketika dia mengklik tombol diterima, maka aksinya akan berubah langsung diterima. Begitu juga sebaliknya jika ditolak. Ketika dia melihat CV, nanti akan langsung muncul CV biodata si freelance-nya itu sendiri Muhammad Aulia Amri. Ketika perusahaan membutuhkan atau ingin menyimpan biodata Muhammad Aulia Amri ini, maka dia tinggal mengklik tombol print PDF, lalu akan bisa disimpan dengan format PDF. Selanjutnya balik lagi ke list pelamar. Di sini juga ada fitur rekrut freelance yang dimana ketika si perusahaan tidak menemukan orang yang sesuai dengan kualifikasinya, maka perusahaan bisa mencari freelance itu
secara langsung. Misalnya perusahaan membutuhkan orang yang berpengalaman di bidang support system. Maka tinggal diketikkan support system, langsung akan muncul pengalamannya support system dan namanya Muhammad Aulia Amri. Dan ini juga bisa digunakan untuk mencari nama seseorang, misalnya Muhammad Haitsam, maka akan muncul nama Muhammad Haitsam ketika dia mengetikkan nama atau tahun atau pengalaman yang ada di sini. Untuk tombol aksinya sendiri di sini untuk lihat CV itu seperti tadi, langsung ke halaman CV biodata perusahaannya dan bisa mengklik print PDF. Selain itu, si perusahaan juga bisa merekrut langsung orang yang ingin dia rekrut. Misalnya ingin merekrut Haryanto, maka rekrutasinya terkirim dan akan langsung mendapatkan notif di freelance-nya. Terus selanjutnya di sini juga semisalnya langsung akan muncul di list rekrutasi ini. List rekrutasi ini orang-orang yang direkrut oleh perusahaan itu secara langsung, sedangkan yang di atas ini list pelamar, yaitu orang-orang yang melamar di lowongan pekerjaannya. Ketika kita ingin menyimpan data-data list pelamar dengan list rekrutasi ini, maka seperti tadi tinggal mengklik tombol ekspor PDF dan langsung akan mengelink ke ekspor PDF-nya itu sendiri. Selanjutnya di sini ketika si perusahaan ingin men-share lowongan yang dia buat ke media sosial, akan ada tombol seperti ini. Nah, ini langsung menuju Twitter dan ini menuju Facebook. Ketika dia mengklik, dia akan langsung menuju ke halaman Facebook. Nah, halaman Facebook ini dia bisa meng-share lowongan pekerjaannya itu sendiri. Misalnya kirim ke Facebook. Maka lowongan tadi akan langsung terpublish di Facebook yang diloginkan. Selanjutnya di sini juga ada tombol Twitter, begitu juga tadi dengan Facebook, bisa langsung mengelink dan men-share lowongan tersebut. Selanjutnya, untuk validasi di bagian admin, yaitu admin memvalidasi biodata perusahaan yang telah diinputkan. Misalnya seperti ini tadi, nama perusahaannya Umbrella, ya emailnya Bakoy CRP, terus nomor teleponnya 0821 dan itu deskripsi perusahaannya ini. Terus ada foto akte pendirian perusahaan, ada NPWP, ada surat izin usaha perdagangan. Ketika gambarnya kurang jelas bisa langsung di zoom dan balik lagi. Dan di sini si aktor admin bisa memvalidasi profil perusahaan. Apakah profil perusahaan ini sudah benar atau tidak. Misalnya dia mengklik valid, maka profil perusahaan data perusahaan dinyatakan valid. Data Umbrella, nama perusahaan Umbrella dinyatakan valid. Begitu nanti di profil perusahaan Umbrella tadi akan ada tulisan telah tervalidasi. Nah, tervalidasi. Karena si admin sudah memvalidasi profil perusahaannya. Tetapi ketika perusahaan Umbrella ini mengubah biodatanya, misalnya dia mengubah dia mengubah deskripsi pekerjaannya,
ada tambahan misalnya memiliki semangat kerja tinggi dan disiplin. Ketika dia mengklik simpan, maka si admin perlu memvalidasi ulang apakah yang dirubah oleh perusahaan ini benar atau tidak. Selanjutnya, oke, ya mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.